Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin al-mubtadi'in wal musyrikin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsiran. Ma'asyiral muslimin ibadallah, kembali kita membaca Ushul Salasah karya dari Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah ta'ala. Dan kita masih membaca hal yang berkaitan dengan masalah istighatsah. Setelah pada pertemuan yang telah lalu kita nukilkan dari ucapan para ulama, khususnya dijelaskan oleh Syekh Al-Ma'ali Al-Fauzan Al-Badar. Mulahas atau kesimpulan dari yang kita dapatkan adalah bahwa istighatsah pada asalnya adalah tidak jauh berbeda dengan doa. Adapun doa adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala secara umum dari apa yang kita hajatkan. Sedangkan istighatsah adalah doa yang kita panjatkan kepada Allah khusus dalam satu perkara. Maka perbedaan antara doa dan istighatsah adalah kalau doa kita memintanya secara umum kepada Allah untuk beberapa perkara, sedangkan yang namanya istighatsah adalah kita meminta secara khusus terkait apa yang kita hajatkan secara khusus yang kita inginkan. Demikian. Dan tentunya kita mengetahui bahwa yang namanya sebuah amalan, bahwa amalan tersebut apabila dinilai sebuah ibadah, maka hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lain. Sedangkan istighatsah adalah bagian dari ibadah. Sehingga Syekh Muhammad At-Tamim rahimahullah ta'ala memasukkannya pada bab tentang masalah beribadah, min anwa'il ibadah, dari jenis-jenis peribadatan. Demikian. Untuk lebih menekankan tentang perlunya kita memahami dari sisi istighatsah ini adalah semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan nukilkan juga dari tulisan Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah dalam kitab beliau Kitab Tauhid. Ada satu bab yang perlu untuk kita pahami bersama, bahwa istighatsah itu adalah ibadah, maka tidak dibenarkan kita melakukannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyebutkan di dalam kitab tauhidnya, bab minasyirki an yastaghisa bi ghairillah au yad'u ghairi. Bab dari jenis kesyirikan. Lihat. Maka beliau menyatakan termasuk dari kesyirikan adalah an yastaghisa bi ghairillah, beristighatsah kepada selain Allah. Menunjukkan bahwasanya istighatsah adalah ibadah. Dan kalau ibadah tidak boleh kita melakukannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau menyebutkan bab minasyirik, dan ini sebagai bentuk perhatian kita. Kehati-hatian kita. Tidak sembarangan, tidak sembrono melakukan istighatsah. Sehingga kalau ada orang melakukan istighatsah, apakah dengan sebutan-sebutan yang bombastis, istighatsah kubruk, begitu.
Sering kita dapati spanduk-spanduk ajakan seruan manusia untuk berkumpul di alun-alun, di lapangan. Tagarnya itu istighosah kubro. Ternyata di sana diseru doa-doa yang dipanjatkan bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seruannya kepada karuhun, kepada orang-orang soleh yang telah meninggal. Fulan bin Fulan. Dan semuanya yang disebut-sebutkan itu. Sama saja apakah itu yang diseru adalah para nabi. Ataupun para aulia Allah. Bahkan mungkin sering disebutnya Sultanul Aulia. Pemimpinnya para wali. Ya nggak tahu sejak kapan ada pemilihan para wali. Sehingga dikatakan sebagai pemimpinnya para wali. Itu semuanya adalah omong kosong berkaitan dengan masalah istighosah seperti ini. Karena penempatan makna istighosah sudah mulai bergeser. Dan ini yang kita kaum muslimin mesti hati-hati. Seruan-seruan seperti itu, ajakan-ajakan seperti itu, tidak sebagaimana istighosah yang dibawakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya dan juga apa yang telah dilakukan oleh nabinya alaihi salatu wassalam. Maka siapapun yang melakukannya, hendaknya kita merujuknya kepada Al-Quran, kepada sunnah, dan juga kepada amal orang-orang soleh terdahulu, yang mereka mendapatkan bimbingan. Dari nabinya langsung, para sahabat mendapatkan bimbingan. Kemudian murid-muridnya para sahabat pun mendapatkan bimbingan dari orang-orang yang terbaik setelah nabinya. Sehingga kita mengatakan jalan mereka pastinya adalah jalan yang lebih selamat untuk kita ikuti. Sehingga ma'asyiral muslimin ibadallah, hati-hati dalam perkara ini. Senantiasa para ulama mengingatkan agar mengikuti jalannya orang-orang soleh terdahulu dari kalangan para sahabat Nabi. Karena mereka orang-orang yang terbimbing dan tahu apa yang dimaksudkan istighosah. Kalau yang dimaukan istighosah adalah sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang sekarang untuk tujuan-tujuan dunia, tujuan-tujuan politik, maka pastinya para sahabat adalah orang yang terdahulu melakukan seperti itu. Mereka akan mengumpulkan manusia di lapangan. Mereka akan menyeru nama-nama yang terbaik yang mereka kenal sebagai orang-orang soleh. Pastinya seperti itu. Pastinya mereka meminta kepada nabinya. Karena kalau memang itu dibenarkan, mereka adalah orang-orang yang terdahulu melakukan amal seperti itu. Namun faktanya, tidak ada satupun sumber yang bisa dijadikan rujukan bahwa orang-orang terbaik itu melakukan seruannya kepada selain Allah. Tidak. Yang ada justru adalah mereka menyerukan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal berdoa. Oleh karena itulah, pantas ketika ulama menyatakan minasyirk, dari jenis kesyirikan, an yastaghisa bi ghairillah, beristighosah kepada selain Allah, meminta secara khusus kepada selain Allah Subhanahu wa taala untuk suksesnya sebuah karir, untuk lakunya dagangan, untuk berhasilnya pertanian, mereka meminta kepada apa yang mereka seru selama ini. Maka kala, sekali-kali tidak. Itu adalah amalan kesyirikan. Walaupun ada sebagian manusia kemudian merasa menganggap tersinggung. Syirik saja bisanya mensyirik-syirikan orang lain, membidah-bidahkan orang lain. Kita tidak seperti itu. Kita tidak mentakyin, tidak menjustifikasi. Kita hanya menyatakan itu amalan, amal kesyirikan. Kata siapa? Allah yang menyatakan seperti itu. Kata siapa? Rasulullah SAW menyatakan seperti itu. Kata siapa? Para ulama bersepakat bahwa amal itu adalah kesyirikan. Adapun orang yang melakukannya ternyata beramal dengan amalan seperti itu, maka kita hanya sekedar mengingatkan, menasihati. Mengingatkan dan menasihati adalah merupakan sebuah amalan yang diharuskan oleh agama ini agar manusia terhindar dari berbagai kemungkaran, seruan-seruan kebaikan, Masya Allah. Tapi juga mengingatkan dari perkara kemungkaran, juga ini amalan yang tidak boleh kita tinggalkan. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Demikianlah, ma'asyiral muslimin di
Di dalam bab ini, Syekh Muhammad mengingatkan kita semuanya dengan meletakkan ayat yang terdapat dalam surat Yunus. Tatkala Allah berfirman, "Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin." Wala tad'u, janganlah kalian menyeru, berdoa, meminta, apapun namanya, sami wala harf, yang berkaitan dengan masalah permintaan, berdoa. Allah sebutkan di sini, wala tad'u min dunillah, janganlah kalian menyeru kepada selain Allah. Yang kalian seru itu la yanfa'uka wa la yadurruk, tidak memberi manfaat dan tidak pula bisa mendatangkan madarat. Wa in fa'alta, jika kalian melakukan kesemuanya itu, wa innaka idza minadh dhalimin, maka sesungguhnya kalian termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Ai syirik. Kedzaliman di sini nanti akan dimaknai oleh Syekh. Allah menyatakan, melarang kepada hambanya, kepada kita semuanya, jangan kalian berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, beristighosah secara khusus kepada selain Allah. Yang kalian seru itu la yanfa'u, yang kalian tidak, yang mereka itu tidak memberikan manfaat kepada, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menolongmu, tidak bisa mengangkatmu dari keterpurukan, wala yadhurruk, dan tidak pula bisa menjatuhkan kedudukanmu, tidak akan datangkan kemadaratan kepadamu, tidak akan. Tidak mampu yang disuruh tadi. Subhanallah. Para kaki tangan syaitan, apakah dinamakan para kuncen atau orang-orang yang dianggap pintar dan lain sebagainya, Masya Allah, kampanyenya terhadap tempat-tempat tersebut luar biasa. Mau sukses, datang ke sana. Mau berhasil, datang ke situ. Mau pertandingannya bagus, datang ke sini. Mau hasil ininya, lakukan indah lagi. Ini terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Terjadi, dan itu yang melakukanlah saudara-saudara kita, kaum muslimin, dengan berbagai cara. Dan itulah yang datang dari kita. Menganggap bahwa dengan datang ke sini kamu akan menjadi orang yang berhasil, kamu akan menjadi orang sukses, kamu akan demikian dan demikian. Padahal la yanfa'uka, kata Allah Subhanahu, tidak bermanfaat, tidak bisa memberikan manfaat. Wala yadhurruk, dan tidak pula bisa akan datangkan kemudaratan kepadamu. Kenapa? Jangankan untuk bisa mencegahmu dari berbagai kerusakan, kecelakaan, mudarat, bahkan untuk dirinya sendiri pun mereka tidak mampu. Agar dirinya selamat, mereka pun tidak mampu. Apakah kena gusur, apakah kena dihancurkan tempatnya dan lain sebagainya. Tidak bisa memberikan, tidak memberikan daya dan upaya. Ma'asyiral muslimin ibadallah. Lihatlah bagaimana Nabi Ibrahim dulu untuk mengajak berpikir mereka. Dengan menghancurkan berhala-berhala yang ada dan meninggalkan berhala yang paling besar di antara berhala yang ada. Agar mereka mau berpikir. Maka ketika orang-orang bertanya, siapa yang melakukan kesemua itu? Tanya Ibrahim. Karena mereka mencurigai kepada Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, dia mengucapkan yang besar itu. Fabuhitan ladzi kafar. Sungguh terdiam orang-orang kafir tadi. Lah, ini terjadi pada kita kaum muslimin. Mereka memiliki keyakinan bahwa ini yang kubur di sini adalah orang saleh yang bisa begini dan begitu. Orang di sana itu adalah tempat keramat yang bisa begini dan begitu. Airnya bisa diambil untuk bisa ini dan sebagainya. Semuanya ada. Ada yang menyebutnya tanah ini, tanah itu, tanah terkenal. Sudah bukan hal yang asing lagi di telinga kita. Tempat-tempat yang begitu favorit.
kaum muslimin datang ke tempat-tempat tersebut, mengambil airnya kah, mengambil tanahnya kah, itu semuanya adalah dilakukan oleh kaum muslimin. Ya enggak, bukan orang-orang kafir. Kaum muslimin yang mengaku bahwa Allah Subhanahu wa taala sesembahan, yang mengakui bahwa Rasulullah SAW adalah ikutan, bahkan dicintai dengan kesungguhan kecintaan. Tapi apa yang terjadi? Ternyata semua apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya, mereka kemudian tidak memperhatikannya, mengacuhkannya, bahkan bertentangan dengan apa yang diserukan oleh Nabi. Maka masyaallah muslimin ibadallah, demikianlah apa yang terjadi pada kita semuanya, saudara-saudara kita, hendaknya ini dipahami oleh kita bahwa apa yang terjadi itu adalah sesuatu yang mesti kita ingatkan dalam bentuk nasihat-nasihat. Faidah yang bisa kita ambil dari ayat itu. Yang pertama adalah anna du'a ghairillahi syirkun akbar. Bahwa berdoa kepada selain Allah adalah bentuk kesyirikan yang besar. Berdoa menyeru wahai fulan, wahai sunan fulan, wahai wali fulan, wahai habib fulan dan lain sebagainya. Sebutan-sebutan yang seperti itu, di mana orang berdoa meminta kepada selain Allah, maka ini adalah bentuk kesyirikan yang besar. Yang kedua, anna aslahan nasi lau du'au ghairallah sara minadh dhalimina ay musyrikin fa kaifa bi ghairi. Anna aslahan nas, sesungguhnya sekiranya yang terbaik bagi manusia itu, yang aslah yang bagi manusia adalah berdoa kepada selain Allah, maka justru amalan itulah yang akan menjadikan mereka berbuat zalim. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat ini, fa in fa'alta fa innaka min idzam minadh dhalimin. Jika kalian melakukan seperti itu, yaitu berdoa kepada selain Allah, memohon kepada selain Allah, jika kalian melakukannya, fa innaka minadh dhalimin, fa innaka idzam minadh dhalimin, maka sesungguhnya kalian adalah termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Minadh dhalimin ay al-musyrikin, yaitu orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata zalim seperti itu dimaknai adalah syirik. Seperti ayat Al-Qur'an, alladzina amanu wa lam yalbathu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa lam yalbathu imanahum bidzulmin, yang tidak mencampurkan keimanannya bidzulmin dengan kezaliman, ai bisyirikin. Demikian kata para ulama. Makna kezaliman adalah kesyirikan. Inna syirka la dzulmun adzim. Karena sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Maka seseorang yang berdoa kepada selain Allah, maka ujungnya adalah dia akan melakukan kesyirikan. Kemudian yang faedah yang berikutnya adalah bayanu ajzi'al alihatil musyrikina wa butlanu ibadatiha. Penjelasan atau katakanlah bayan, penjelasan tentang lemahnya sesembahan-sembahan orang musyrikin. Jadi kalau yang digambarkan apa itu hebat, oh ini bisa mengabulkan doa, bisa menjadikan seorang sukses, bisa usahanya hebat, moncer dan lain sebagainya. Justru di ayat ini Allah menyatakan bahwa Allah menetapkan bahwa sesembahan-sembahan selain Allah itu adalah mereka itu lemah, tidak memiliki daya dan upaya. Hanya digambarkan oleh kaki tangan syaitan hebat. Setiap yang datang ke sana berhasil. Setiap yang berikhtiar ke sana moncer hasilnya. Ini tidak.
Lemah mereka. Jangankan untuk menolong manusia, untuk menolong dirinya pun mereka tidak mampu. Ini berat sekali untuk menjelaskan hal ini kepada umat, kepada di tengah-tengah kaum muslimin. So mereka tidak akan percaya. Oh, kayak lebih percaya dengan para kuncen itu, dengan para sponsor yang menyuruh untuk datang ke sana. Seperti itu yang terjadi. Sehingga para dai yang menyuruh kepada tauhid, menyuruh kepada sunnah itu, Masya Allah, butuh kesabaran. Disebabkan waktunya doktrin yang ditanamkan di kepala-kepala kaum muslimin. Demikianlah masyarakat muslimin ibadah. Maka Allah katakan, kata Syekh, bahwa dalam firman ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita betapa lemahnya sembahan-sembahan kaum musyrikin, wa butlanu ibadatuh, dan betapa batilnya ibadah-ibadah yang mereka lakukan, doa-doa yang mereka lakukan. Akan tetapi senantiasa dibikin syubhat di tengah-tengah manusia. Syubhat itu kata orang Cirebon, eda-eda benar. Eda-eda benar itu syubhat namanya. Sepertinya benar, itulah syubhat. Kalau salah, ya orang akan lari meninggalkan. Tapi kalau dibikin syubhat, oh iya, benar ya. Iya begitu. Contohnya syubhat begini. Syubhat. Kalau kita berdoa, katanya, kepada Allah, itu jangan langsung meminta. Seperti kita mau bertemu dengan wali kota, atau mau ketemu dengan gubernur, atau mau ketemu dengan presiden. Anda nggak bisa langsung selonong, boy, ketok, saya ketemu. Nggak bisa. Bagaimana caranya? Ya harus melalui ajudannya, pembantunya, orang-orang dekatnya. Lihat kan? Syubhat bukan? Syubhat. Begitu. Jadi begitu pula kepada Allah. Di sisi Allah ada aulia Allah. Ada kekasih-kekasih Allah. Orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan perantara mereka, doa Anda akan terkabul di sisi Allah. Karena apa? Anda tidak langsung. Yang sopanlah kepada Allah itu. Masa mau ada wali kota Selon begitu saja? Harus kepada orang-orang dekatnya, ajudannya orang. Ini namanya syubhat, menyamakan Allah dengan wali kota, dengan gubernur, dengan presiden, dengan raja. Syubhat. Dan itu disampaikan oleh tokoh-tokoh besar secara nasional sehingga orang, oh iya benar. Karena kemarin sore aja tuh yang mengatakan bahwa ini syirik, kiri. Begitu. Syubhat. Apa jawaban kita? Kita katakan yang pertama, itulah tarekohnya musyrikin. Itulah jalannya orang-orang musyrikin dulu. Ketika Rasulullah SAW mencela mereka dalam hal beribadah kepada berhala sembahan-sembahan tadi. Kenapa kalian menyembah sesuatu yang fangfala yadur? Apa jawaban mereka? Mana butuh? Kami tidak menyembah mereka, wahai Muhammad SAW. Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Melainkan dengan perantara mereka, kami mendekatkan diri kepada Allah agar doa-doa kami diterima. Lihat, sama tidak dengan jawaban orang dengan syubhat tadi? Sama, 11-12. Al-Quran turun kepada nabinya untuk membantah. Dan syubhat-syubhat tadi sebenarnya sama saja karena guru besarnya sama. Yang pertama kali memberikan logika seperti itu sama, yakni syaitan, iblis laknatullah. Iblis memberikan logika seperti itu. Itulah kenapa ma'asyiral muslimin ibadallah, butuhnya kita belajar tentang tauhid, belajar tentang sunnah, berpijak dengan dalil-dalil yang ada. Karena syubhat-syubhat seperti itu, syubhat recehan, hanya akan dicerna, diambil, dimakan, ditelan bulat-bulat oleh mereka yang tidak memiliki ilmu.
oleh mereka yang tidak mau belajar tentang prinsip-prinsip dari agama ini. Makanya kenapa prinsip agama ini jarang diajarkan di tengah-tengah manusia? Karena itu tadi. Manusia akan pintar. Kaum muslimin akan cerdas ketika belajar tentang tauhid, belajar tentang sunnah, belajar tentang Al-Quran, belajar tentang sunnah Nabi. Maka mereka akan mengerti. Tidak akan mudah disambar dengan subhat tadi. Makanya bagaimana ilmu ini jauhkan. Dijauhkan dari tengah-tengah kaum muslimin. Lihat, itulah masalah muslimin ibadah Allah. Sehingga mudah sekali subhat itu untuk kita tepis karena Al-Quran sudah jauh-jauh hari mengingatkan kita semuanya. Maka para ulama telah menulis bantahan-bantahan rudud. Bahkan Syekh Muhammad At-Tamimi sendiri menulis satu kitab khusus. Namanya Kasfus Subhat. Kasfu Subhat. Menyingkap subhat. Mudah-mudahan setelah kajian ini selesai kita akan ganti. Akhirnya kita akan coba membaca Kasfus Subhat. Karena penting untuk kita semuanya belajar tentang perkara ini agar kita terhindar dari hal-hal yang seperti itu. Barakallahu fiik. Kemudian ma'asyiral muslimin ibadah. Maka terhenti sudah kepada orang-orang yang telah datang ilmu kepada mereka. Ketika Allah menyatakan ucapan mereka kepada Nabi, "Mana abudu illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Tidak. Kami tidak menyembah berhala-berhala ini, sesembahan-sesembahan ini. Melainkan dengan perantara mereka, kami mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa berhala-berhala tersebut? Latta, Uzza, Manat, Hubal, dan lain sebagainya. Ternyata itu adalah sebagian dari yang disebutkan tadi adalah orang-orang saleh yang wafat, orang-orang yang baik yang wafat. Nah, lihat. Bukan orang kaleng-kaleng. Bukan orang abal-abal. Tapi orang-orang soleh. Betapa pinternya dan liciknya iblis laknatullah. Yang ditawarkan kepada manusia itu bukan orang-orang yang abal-abal. Tapi orang-orang soleh. Orang-orang baik. Lihat ini. Sehingga lebih menipis. Maka tidak aneh. Di masa-masa sekarang pun begitu yang ditampilkan adalah orang-orang yang dulunya orang-orang baik. Orang soleh. Orang yang memiliki keutamaan. Namun kemudian dijadikan oleh syaitan tameng. Agar mereka diibadahi. Mereka berdoa ke sana. Meminta ke sana. Bertabaruk ke sana dan sebagainya. Apakah kesyirikan yang terjadi di zaman Nabi kita alaihi wasallam dengan yakni menampilkan orang-orang soleh yang telah wafat itu adalah merupakan cara yang pertama atau bagian yang pertama di muka bumi? Tidak. Justru yang pertama kali melakukannya adalah dari kaumnya Nabi Nuh. Makanya perlu kembali kita senantiasa mengaitkan. Karena memang sama. Yang disembah oleh kaumnya Nabi Nuh dan pertama kali terjadi kesyirikan di muka bumi itu adalah pada kaumnya Nabi Nuh, di mana mereka melakukan hal itu kepada orang-orang saleh. Ya, makanya lihat dalam surat. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. 5 orang tokoh besar kaumnya Nabi Nuh yang wafat di waktu yang bersamaan. Meninggalnya di waktu yang hampir bersamaan sehingga mereka mati semua. Mereka seakan-akan kehilangan sosok guru. Orang yang begitu dikagumi, tiba-tiba mereka meninggal. Maka oleh mereka kemudian dibentuk, divisualisasikan, digambarkan di dinding-dinding tempat-tempat peribadatan mereka. Ini gambarannya tentang Wadda wa Suwa'a wa Ya'uq itu seperti ini. Diibadahi? Tidak. Tidak lagi diibadahi. Awalnya hanya dikenalkan inilah
pendiri bangsa kita, orang tokoh-tokoh kaum kita dulu begini. Dikenalkan sama anak cucunya ini nak begitu. Satu generasi yang kenal yang bersama dengan mereka hilang, wafat, muncul generasi yang lainnya. Dikenalkan seperti itu, mulai bergeser ke ilmu. Mulai ilmu bergeser. Apa? Yang tadinya hanya sekedar dikenalkan sebagai tokoh besar kaumnya, mulai. Ya, kalau ada apa-apa itu minta dulu lagi izin. Ya kan? Minta izin dulu, sowan dulu. Kau mau pergi-pergi kemana-mana? Ya pamit dulu. Awalnya seperti itu. Enggak langsung ibadah. Nanti etika di tempat tersebut. Merasa tenang dengan menghadapi tokoh-tokoh ini. Tenang, perasaan itu tenang. Ibadah di sini tenang. Beda kalau ibadah di rumahnya tenang. Begitu. Begitulah. Asalnya hanya istirahat dulu, istirahat. Satu generasi sekian ratus tahun, ribuan tahun baru kemudian ketika ilmu hilang, kemudian di ibadah mereka ruku, sujud, meminta keberkahan, meminta keselamatan, meminta kesuksesan ke tempat-tempat tersebut, maka tampillah Nabi Nuh mengingatkan manusia. Nabi Nuh mengingatkan, dan yang terjadi hanya sekian orang saja yang mengikuti Nabi Nuh. Ya. Hanya sekian orang saja yang mengikuti Nabi Nuh, dan terjadilah apa yang terjadi sebagaimana doa Nabi Nuh. Wa qala Nuhu rabbi la tar'al 'alal ardi minal kafirina dayyara. Wahai Rabbku, janganlah sisakan engkau di muka bumi orang-orang kafir yang akan membuat kerusakan. Innaka in tadil apa ibadah. Sesungguhnya kalau mereka itu ada tersebut, maka semua akan menyesatkan hamba-hamba. Maka terjadilah apa yang terjadi. Dihancurkan, ditenggelamkan kaum Nabi Nuh, dan yang selamat hanya yang ada di kapal. Lihat. Ternyata berhalanya Nabi Nuh yang terseret itu terdampar di sebuah tempat yang namanya Jeddah. Dan diseret dari Jeddah sampai ke Mekah oleh seseorang yang bernama Luhai bin Amr. Luhai bin Amr. Dan ditaruh di sekitar Ka'bah. Subhanallah. Cuma di benang merahnya itu ada. Kesirikan. Kenapa? Setannya satu, iblisnya satu, guru besarnya. Jadi masyarakat muslimin kepada Allah, penting kita belajar perkara seperti ini, belajar sejarah, belajar bagaimana umat-umat terdahulu. Semuanya berujung dari gulu, berlebihan kepada orang-orang saleh. Lah kalau sekarang terjadi di tengah-tengah kita kaum muslimin, berlebih-lebihan kepada orang soleh, minta tabaruk kepada orang soleh, minta keselamatan orang soleh, dikatakan bahwa ini bentuk kemuliaan dan penghormatan kepada mereka, maka sikap yang berlebih-lebihan inilah yang harus kita ingatkan. Karena Nabi sudah mengingatkan, la tuqtilu, jangan kalian berlebih-lebihan kepadaku. Kama atrakan Nasara ibnu Maryam, sebagaimana berlebih-lebihannya orang-orang Nasrani kepada Isa bin Maryam. Qulu, katakanlah kepadaku tentang aku, Abdullah wa Rasul. Hamba Allah dan Rasulnya. Nabi mengingatkan. Kenapa dikatakan hamba Allah? Karena Nabi manusia biasa. Tidak mengabulkan doa. Tidak mengabulkan doa. Tapi orang masih memaksa bahwa Nabi mengabulkan doa. Nabi bisa mengeluarkan kita dari berbagai kesusahan hidup, kesulitan hidup. Tanhalu bihil uqad. Wa tanfarju bihi wa tuqda min awahiji. Doa-doa yang dipanjatkan, yang di speaker itu, yang dilakukan oleh kaum muslimin dalam keadaan mereka tidak paham, tidak ngerti. Permintaan itu justru kepada Nabi. Lihat, doa saya katakan. Tapi Masya Allah, saya pernah dibantu. Kalau Ustaz mengatakan bahwa itu adalah salawat yang mungkar, bahkan terkandung kesyirikan, ketahui saya ini doyan dengan salawat itu, ya subhanallah. Saya pernah ngomong seperti itu. Wah, mudah-mudahan kita dipertemukan di hadapan Allah nanti. Bagaimana jawaban kamu nanti di hadapan Allah?
Sampaikan begini, silahkan yakin seperti itu. Hai, kita hanya mengingatkan kaum muslimin, kalau ternyata dia tetap dengan kelakuan seperti itu, silakan. Tugas dai ini hanya menyampaikan, tidak memaksa. Tidak memaksakan. Makanya kita bilang, dakwah, ya dakwah menyeru. Loh kenapa ngomong seperti itu? Ya kita ngomong. Kita tidak bisa tinggal diam ketika kemusyrikan merajalela. Demikian masif di tengah-tengah kaum muslimin. Agar kita sampaikan ilmu ini. Diterima? Enggak. Tidak diterima? Ya silahkan. Kalau tidak diterima, saya tidak mau dengan cara-cara seperti itu. Ya kita juga punya hak untuk menyampaikan. Tidak memaksakan, tidak dimaksakan. Silahkan kalau mau. Kalau memang itu keyakinanmu, tapi kita wajib mengingatkan. Karena tidak mau di hadapan Allah nanti bahwa kita tidak mengingatkan manusia dalam perkara seperti ini. Nah, jangan sampai kemudian sebagaimana orang-orang yang tidak suka diingatkan, menganggap bahwa apa yang dilakukannya adalah benar, sampai kepada penyeru tauhid, mereka anggapnya Wahabi, dituduhnya ini akidah Wahabi. Bukan Wahabi, ini akidah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat ucapan-ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Apakah ada yang mengingkari atau yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah? Tidak ada sedikit pun. Tapi orang-orang yang merasa urusan pendaringan, urusan-urusan dapurnya itu terganggu, maka kita hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala balasan. Karena sesungguhnya Allah Jawadun Karim. Maka ma'asyiral muslimin ibadah. Demikian. Subhat ini terbongkar. Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus. Kebetulan hal ini sedang saya bacakan di kampung komplek rumah saya. Jadi saya masih ingat betul tentang ayat ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Yunus ayat 107. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Wa iyamsaskallahu bidurrin, jika Allah menimpakanmu atau menimpakan kepada dirimu bidurrin, dengan segala kemadaratan, fala kashifa illa, maka tidak akan ada yang mampu untuk menghalanginya atau mencegah dari kemudaratan tersebut illahu, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menghendaki terjadi sesuatu yang madarat, usaha kita bangkrut, usaha kita hancur, karirnya hancur dan sebagainya, karena disebabkan kejelekan-kejelekan kita, karena demikianlah. Ya, segala bentuk kejelekan yang datang kepada diri kita disebabkan karena ulah-ulah kita sendiri. Wala zalamuna walakin kanu anfusahum yadzlimun, demikian kata Allah. Tidaklah Allah berbuat zalim kepada kalian, melainkan kalian sendiri yang berbuat zalim atas diri kalian. Kalau terjadi bidur, fala kasyifa lahu illa, maka tidak ada yang mampu untuk mengangkatnya melainkan karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa mencegah kebangkrutan, melainkan Allah Subhanahu. Kalau Allah menghendaki tidak terjadi, tidak akan terjadi. Kalau Allah menghendaki orang ini akan bangkrut. Walaupun sekuat tenaga kita berupaya untuk menahannya. Demikian juga sebaliknya. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadlih. Jika Allah menghendaki kebaikan, maka tidak akan ada yang mampu untuk menghalangi kebaikan sampai kepada kita. Ini ma'asyiral muslimin ibadallah yang seharusnya ditanamkan untuk diri-diri kita, untuk kaum muslimin, dimulai dari kita, dari keluarga kita, dari anak-anak cucu kita, harusnya ditanamkan seperti itu. Nah, kalau di lingkungan kita sudah bagus,
maka niscaya akan lingkungan keluarga kita bagus, maka samping kiri, samping kanan kita yang ikut belajar, ikut talim untuk mengerti tentang prinsip ini, soal akan bagus terus. Ini yang dikehendaki dari agama ini. Yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak minta kepada benda-benda tersebut, walaupun sering ucapannya kita akan perlu ikhtiar. Nah, perlu ikhtiar. Maka nggak ada itu secara sensasional yang namanya Barara, pesulap merah, Gus Samsudin atau siapapun namanya, mereka para penipu umat, ya, hanya mencari dunia dengan mengorbankan akidah umat Islam. Maka kita katakan mereka hendaknya takut kepada Allah. Ittaqillah kalian semuanya. Melakukan pembohongan, pembodohan kepada umat. Tidak akan bisa mampu melakukan seperti itu. Ini perlu untuk ditanamkan. Terkadang terjadi di tengah-tengah kita. Bahkan pada status sosial yang kita anggap tinggi, nggak mungkin. Ternyata melakukan. Bayangkan kalau event internasional, event nasional itu melakukan dengan cara-cara konyol. Yang kata orang dengan cara-cara yang dungu. Tidak memiliki akar keilmuan, tidak memiliki akal akidah yang sehat begitu. Datang ke tempat tersebut, orang-orang ini menjadi katakanlah penasihat spiritualnya. Penasihat spiritualnya ternyata para dukun. Ya. Orang-orang yang seperti itu, nasallahu salamah wal afiyah. Kita sangat sedih. Kondisi umat dirusak, tidaknya dirusak tauhidnya oleh mereka-mereka yang demikian kemar terhadap dunia. Apa sih yang mereka dapatkan? Paling keuntungan dunia. Padahal lihat ayat ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala letakkan. Benar-benar harus waqra fi qalbi. Benar-benar harus tanam dalam dada kita. Wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa. Jika Allah menghendaki adanya kejelekan kepadamu, niscaya tidak akan ada yang mampu untuk menghalangi kecuali Dia. Wa ayyuridka bi khairin. Dan sebaliknya, jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan, memberikan keutamaannya, maka niscaya tidak akan ada yang mampu untuk menolak kemuliaan tadi. Tusibu bihi may yasha min ibadi. Allah yang diberikan, tetapkan kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Wa huwal ghafurur rahim. Dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lihatlah ma'asyiral muslimin ibadallah, ayat yang seharusnya menenangkan kita semuanya. Menjadikan ayat Al-Qur'an ini sebagai pegangan kita, sebagai bimbingan untuk kita semuanya, agar kita tidak jatuh kepada amal-amal kesyirikan yang banyak ditawarkan oleh manusia untuk cepat mendapatkan kesuksesan. Padahal itu semuanya adalah hanya halusinasi, karena semuanya pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita ambil pelajaran dari ayat ini adalah wujubu ifradillah, wajibnya menyendirikan Allah Subhanahu wa taala bitauhid, dalam perkara tauhid, baik itu al-uluhiyah maupun ar-rububiyah. Wajib kita menyendirikan, karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan Allah Maha berkehendak, dan Allah satu-satunya zat yang mampu melakukan kesemuanya ini. Tidak ada satupun yang bisa menghalangi apa yang telah Allah tetapkan, dan tidak bisa pula mencegah apa yang sudah Allah tetapkan berupa kebaikan pada manusia. Yang keduanya, butlanu du'ai ghairillah, batilnya berdoa kepada selain Allah, dan betapa lemahnya serta tidak memberikan manfaatnya apa yang selama ini mereka berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah isbatul masyiah lillah, menetapkan tentang kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha berkehendak. Alam itu tidak punya kehendak. Orang-orang saleh yang telah meninggal itu tidak punya kehendak dan tidak punya kemauan. Benda-benda apapun juga, walaupun itu yang hebat sekalipun, tidak punya kehendak.
Yang punya kehendak itu hanya kalau Allah berkehendak terjadi dan Allah tidak berkehendak tidak terjadi. Selesai. Inilah sikap dasar seorang muslim itu harus seperti itu. Mantap. Maka orang-orang yang belajar, orang-orang yang taklim, orang-orang yang ngaji, itu sikapnya seperti ini. Yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha berkehendak. Tapi ya sayangnya terkadang kita sering menyaksikan hal-hal yang memprihatinkan yang terjadi pada kaum muslimin. Isbatu sifatai al-maghfirah war rahmah. Penetapan sifat ampunan dan sifat rahmah bagi Allah Subhanahu wa taala yang itu ampunan dan rahmatnya itu sesuai dengan kebesarannya dan kemuliaannya. Bahwa Allah memiliki sifat dan Allah memiliki sifat Ar-Rahim. Wallahu a'lam bishawab. Dengan demikian selesai pembahasan kita tentang al-istighosah. Insyaallah akan kita lanjutkan pada bab yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.